Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Permana, NPM 2478 Nah, di sini saya akan membuat video di lab 8 ya, di mata kuliah analisis data, yaitu di exploratory data analysis atau EDA. Nah, di sini tujuannya itu satu, melakukan eksplorasi data secara sistematis. Terus yang kedua, mengidentifikasi data dan melakukan pembersihan, yaitu missing value dan outlier. Yang ketiga, menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Terus yang terakhir, menyusun laporan, ya itulah, dibuat laprak ya. Nah, di sini berhubung absen saya itu nomor 5, maka saya kebagian topik dataset yaitu student academic perform, yaitu mm, dengan nama dataset itu kalau sudah kita install yaitu XAPI EduData ya, yaitu data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelulusan siswa ya. Nah, atau hasil belajar siswa seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke Google Colab. Nah, kita masuk yang paling atas. Duh, new book ya. Kita tunggu loading. Oke. Aduh, sama di sini apa ya? Video 8. Nah, nah di sini kemarin saya sudah menyelesaikan di lab 8 ini ya. Sekarang saya tinggal mindahin kode dan menjelaskan. Oke. Nah, yang langkah awal kita tuh disuruh untuk mengimpor pandas, NumPy dan Matplotlib ya. Artinya di sini pandas itu digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel ya atau data frame. Terus yang kedua itu ada NumPy itu digunakan untuk sebuah operasi numerik ya. Seperti menghitung rata-rata atau manipulasi array lah. Terus yang terakhir itu ada Matplotlib itu digunakan untuk membuat visualisasi untuk misal diagram histogram atau scatter plot, bar chart seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menampilkan 5 baris awal ya. Kita running. Oh, di sini harus mengupload itu dulu ya. Apa namanya? Coba saya contoh saya buat drive dulu dah. Lab 7. Nah, nah, ini ya. Nah, di sini berfungsi untuk agar si file yang kita ingin, nah, XAPI data ini agar terbaca oleh Google Colab ya. Kita upload dulu. Nah, ini udah done ya. Nah, oke, lanjut. Terus yang kedua itu, nah ini langsung yang ini aja. Selanjutnya itu dengan perintah untuk menampilkan data dan 5 baris pertama ya. Oke, lanjut. Nah, di sini dijelaskan ya pada DFPD CSV ini untuk melihat atau membaca isi dari data API EduData ini, terus yang di print ukuran dataset itu DFShape itu artinya menunjukkan ukuran dataset ya, yaitu
Di sini ukuran datasetnya itu ada 400 480 dan 17 ya. 17 itu 400 itu yang ke bawah. eh ya terus yang 17 itu yang ini. Ada gender, ada nationality. Nah, sampai kelas ini ya. Oke. Terus di DF head itu yaitu untuk menampilkan 5 baris pertamanya. Terus lanjut. Yang kedua itu eh oke, kita langsung lanjut di tahap satu ya, yaitu persiapan dan pemahaman data. Oke. Nah, di sini kita menggunakan library Pandas, NumPy, MATLAB, dan Seaborn ya. Nah, di sini ada membaca itu. Nah, di sini menampilkan informasinya itu berupa informasi dataset, terus jumlah baris dan kolom, nama kolom yang tersedia, terus nah kita running aja lah. Nah, di sini sama ya, output yang seperti yang di atas ini. Tapi ini di sini ditambahkan sejenis tipe datanya lah ya. Ada objek, terus integer. Ini objeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terus yang integernya ada 4 ya. Nah, ini untuk berfungsi untuk menampilkan 5 baris awal dalam kode. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Di sini ada barisnya itu 480 dan kolomnya itu ada 17, kolom itu yang samping ini ya. 17 barisnya itu ke bawah ya, ada 480. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2 yaitu pembersihan data dari missing value dan outlier. Nah, di sini kode ini berfungsi untuk mengecek missing value ya, yaitu menggunakan df clean yaitu untuk menyalin atau pembersihan data. Terus ada nah di sini menangin missing value dalam kurung jika ada ya. Jika tidak ada ya tidak, berarti outputnya itu 0. Seperti itu. Kita running. Mana nih? Lucu banget. Nah, di sini missing value-nya itu tidak ada ya, berarti bersih dari missing value nih, keterangannya 0 semua. Nah, data tipenya itu integer ya, jadi jumlah outlier per kolom numerik itu ration NP integer 0, terus 0, pokoknya tidak ada hasil dari missing value ya, atau bersih dari missing value. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap ke berapa ini? 3 ya, yaitu statistik deskriptif. Oke. Nah, di sini mengeluarkan output yaitu dari gender sampai kelas ya, ada count, unique, terus stop, rec, ada min, ada std, min sampai maksimumnya ya. Jadi di keterangan pada kode ini yaitu di descript display itu all, include all itu artinya untuk menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik ya, atau kategorik lah seperti itu. Nah, di sini dari data yang keluar itu ada gender. Nah, gender ini memiliki 2 kategori ya, yaitu dengan nilai paling sering muncul adalah M sebanyak 305. Nah, terus ada di nationality itu ada
14 kategori. Terus yang paling sering muncul adalah negara dengan negara KW paling dominan ya, dengan frekuensinya itu sebanyak 179 data. Nah, dan seterusnya sampai kelas. Aduh, ini ada 450 ya, yang paling memiliki 3 kategori. Yang paling sering muncul itu adalah M dengan frekuensi sebanyak 211 seperti itu. Kita lanjut ke tahap keempat ya. Tahap 4. Nah, tahap 4 ini kita untuk menganalisis hubungan antar variabel. Nah, di sini ada outputnya yaitu matriks ya. Matriks. Nah, penjelasannya di sini ada print core, artinya eh, dari pandas itu untuk menghitung nilai korelasi ya antara variabel numerik yang sebelumnya itu telah kita tentukan matriksnya. Nah, di mana nilainya itu berkisaran antara 1 sampai min 1 sampai 1 ya. Min 1, ini 0, ini 0. Tidak ada min 1-nya. Nah, jadi di sini variabel raised hands ini memiliki korelasi yang tinggi ya dengan yang bawahnya itu visited resources. Nah, itu ya sebesar 0,69 ini ya. Nah, dengan yang bawahnya management ini dengan sebanyak 0,4. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa yang sering mengangkat tangan itu cenderung aktif ya atau mengunjungi sebuah sumber belajar dan membaca ya. Nah, ntar yang lebih jelasnya itu ada di tahap ke-5, yaitu memunculkan sebuah visualisasi ya apa ini gambar ya atau tabel histogram. Aduh. Oke. Nah, di sini keterangannya itu ada recent terus dengan warna sky blue dan black atau hitam ya. Titelnya itu distribusi jumlah siswa mengangkat tangan, terus labelnya jumlah raised hands atau mengangkat tangan, terus ada label X dan Y. Yang Y itu frekuensi siswa, yang X itu mengangkat tangan ya. Running. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah frekuensi siswa yaitu sumbu Y ya, di sini sumbu X. Jadi keterangan tabel ini terlihat bahwa distribusi partisipasi siswa itu cukup bervariasi ya. Ada sebagian besar siswa mengangkat tangan antara hingga 10 sampai 20 kali ya. Dan ada juga kelompok siswa dengan aktivitas tinggi yang mengangkat tangan lebih dari 70 kali. 60, 60, 70 ya, lebih ya ini. Nah, namun ada pula juga siswa dengan frekuensi paling rendah di bawah 10 kali. Ini paling rendah nih. Di bawah 10 ya. Yang menunjukkan itu artinya tingkat partisipasinya itu kurang aktif ya. Oke, jadi siswa itu pada tabel ini kurang berpartisipasi ya, jadi tidak merata atau ada kelompok siswa yang sangat aktif, sementara juga ada kelompok siswa yang tidak aktif seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya, di sini ada visualisasi box plot. Dengan titelnya itu perbandingan kunjungan sumber belajar berdasarkan jenjang pendidikan. Terus ada sumbu X-nya itu jenjang pendidikan atau stage ID.
Y-nya itu ada jumlah sumber belajar yang dikunjungi. Oke, kita running. Nah, sini ada size-nya 800 x 400 ya. Oke, jadi berdasarkan grafik ini yang label jumlah sumber data yang dikunjungi itu ini sumbu Y ya, ini sumbu X atau state ID. Ini ada high school, middle school, dan lower level lah. Tinggi, menengah, dan paling bawah ya. Nah, berdasarkan grafik ini terlihat bahwa ketiga jenjang pendidikan itu memiliki sebaran kunjungan sumber belajar yang relatif luas. Nah, artinya dari variasi si aktivitas ini belajar itu cukup besar ya di setiap jenjang. Namun dari median aktivitas belajar pada jenjang middle school dan high school ini tampak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dari lower level. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa siswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung lebih aktif untuk mengakses sumber belajar ketimbang dari yang lower ya atau yang paling rendah lah seperti itu. Oke, kita lanjut di visualisasi yang ketiga yaitu korelasi heat map ya. Sudah sumbu X-nya menangkan apa ini? Nah, tingkat korelasi ya. Itu color bar label tingkat korelasi. Titel atau korelasi antar variabel tipe siswa. Oke, jadi pada tabel ini terlihat bahwa variabel dari raised hands ini dan visited resources dan announcement ini memiliki korelasi yang cukup kuat ya satu sama lain dengan nilai di atas 0,6 ya. Ya ini. Jadi dari 0,7 sampai 1,0 10 lah ya. Cuma ini pas ya di 0,5. Nah, artinya dari setiap siswa itu sering mengangkat tangan juga di kelas, tapi cenderung lebih aktif untuk mengisi sumber belajar dan melihat pengumuman. Sementara dari variabel discussion itu memiliki korelasi yang sedikit lebih rendah terhadap ketiga variabel lainnya. Artinya bisa diartikan ya bahwa partisipasi dalam diskusi itu tidak selalu sejalan dengan aktivitas akademik. Tidak bisa selalu berjalan lah dengan aktivitas akademik lainnya seperti itu. Ada juga yang non akademik lah, gitu ya. Jadi hubungan yang kuat antara variabel ini yaitu untuk menunjukkan adanya pola keterlibatan siswa secara umum. Mana siswa yang aktif dan mana siswa yang cenderung aktif dalam aktivitas lainnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ya video dari saya di lab 8 ini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.